Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari limit fungsi, khususnya adalah limit fungsi aljabar. Ada dua aplikasi yang kita bahas. Yang pertama adalah untuk limit fungsi aljabar yakni yang pertama menentukan gradien garis singgung kurva. Misalkan ada suatu kurva, ini kurvanya adalah fx, kemudian kita tarik sebuah garis yang memotong kurva tersebut di dua buah titik, yakni titik A dan titik B. Kemudian dari titik A ini kita buatkan garis singgung kurva, misalkan garisnya adalah garis G. Nah, kemudian koordinat titik A itu adalah x1, y1, sedangkan koordinat titik B itu adalah x2, y2. Maka kalau kita cari persamaan garis yang melalui titik A dan B yang koordinatnya x1, y1 dan x2, y2, kita cari gradiennya, maka gradiennya itu dapat kita tuliskan M sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Ini adalah persamaan, gradien garis yang melalui dua buah titik, titik A dan titik B, X2, X1, Y1 dan X2, Y2. Gradiennya dapat kita tentukan dengan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Baik, kalau kita perhatikan, kalau ini kita tarik garis dari titik A ke sumbu X, berarti ini jaraknya adalah X1, yang ini adalah X2. Dari sini dapat kita lihat bahwa X2 itu lebih dari X1. X2 itu lebih dari X1. Nah, karena X2 itu lebih dari X1, misalkan kita tuliskan X2 itu sama dengan X1 ditambah dengan H. Karena X2 lebih dari X1, jadi kita misalkan tuliskan X2 itu sama dengan X1 ditambah dengan H. Berarti H itu merupakan selisih dari X2 dan X1. Sehingga bisa kita tuliskan H itu sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Sehingga rumus ini itu dapat kita tuliskan karena fx1 itu adalah y1, jadi fx1 itu sama dengan y1, kemudian fx2 itu adalah y2, dan kita punya hanya adalah x2 dikurangi dengan x1, berarti gradien ini itu dapat kita tuliskan M sama dengan fx y2 itu adalah fx2, berarti fx2 dikurangi dengan fx1 kemudian per x2 dikurangi dengan x1 itu sama dengan H, jadi per H. Kemudian kalau kita perhatikan, karena X2 itu adalah X1 ditambah dengan H, berarti bentuk ini bisa kita tuliskan F X1 ditambah dengan H dikurangi dengan Fx1 kemudian per H.
Jadi gradien dari garis AB itu bisa kita tuliskan sama dengan fx1 plus h dikurangi dengan fx1 per h. Baik, misalkan posisi titik A itu tetap. Jadi posisi titik A adalah tetap. Kemudian B ini kita geser-geser sedemikian hingga nanti mendekati titik A. Jadi titik A ini tetap, titik B-nya kita geser-geser sedemikian hingga nanti akan mendekati titik H. Nah, karena B-nya kita geser mendekati titik H, jadi ketika titik B itu mendekati titik H, berarti X2, nilai X2 itu mendekati X1. X2 itu mendekati X1. Ini artinya X2 karena sangat mendekati sekali, mendekati terus, dikurangi dengan X1 itu akan mendekati 0. Jadi kalau X2 itu mendekati X1, berarti artinya kan X2 dikurangi dengan X1 itu akan mendekati 0. Nah, karena X2 dikurangi X1 tadi itu sama dengan H, berarti bisa kita tuliskan H itu mendekati 0. Jadi hanya mendekati 0. Atau bisa kita katakan juga garis AB, jadi garis AB itu akan mendekati garis G yang merupakan garis singgung kurva di titik A. Sehingga gradien garis AB itu yang ini, gradien garis AB itu mendekati gradien dari kurva, yakni garis singgung kurva, yakni G, garis G. Nah, garis AB itu mendekati garis G, sehingga gradien garis AB itu mendekati gradien dari garis singgung kurva fx, y sama dengan fx. Sehingga secara umum bisa kita tuliskan bahwasanya gradien ini mendekati gradien dari garis singgung kurva tersebut. Sehingga bisa kita tuliskan limit di mana hanya mendekati 0, ketika hanya mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx per h, ini secara umum. Sehingga gradien garis singgung dari kurva tersebut bisa kita tuliskan itu sama dengan limit dari fx plus h dikurangi dengan fx per h, di mana hanya mendekati 0. Ini yang kita dapatkan ketika garis AB itu mendekati garis singgung G. Sehingga garis singgung G-nya ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan gradien garis singgung AB, garis singgung G, ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan gradien garis AB, di mana garis AB itu mendekati garis singgung G. Sehingga gradiennya itu merupakan limit dari
fx plus h dikurangi dengan fx per h di mana hanya mendekati 0. Baik, misalkan ada contoh seperti ini. Contoh, tentukan gradien garis singgung kurva y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 di titik x sama dengan negatif 1. Jadi kalau yang tadi itu di titik A. Nah, kalau di sini di titik x-nya yang diketahui x sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah punya bahwa gradien garis singgung kurvanya di suatu titik tertentu itu bisa kita cari dengan menggunakan limit fungsi, di mana gradien merupakan limit dari fungsi tersebut dengan hanya selisihnya itu mendekati 0. Fx-nya adalah y sama dengan negatif x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 2. Berarti gradien dari garis singgungnya ini bisa kita tuliskan M itu sama dengan limit fx plus h dikurangi dengan fx per h di mana hanya mendekati 0. Berarti kita butuh fx plus h, kemudian fx-nya sudah ada, yakni y ini. Jadi y ini sama dengan fx, y sama dengan fx, kemudian fx plus h-nya ini yang perlu kita cari. Nah, fx-nya itu sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 2. Berarti kita cari fx plus h-nya. Fx plus h, kalau fx-nya adalah min x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, berarti fx plus h kita tinggal mengubah x-nya dengan x plus h. Sehingga menjadi min x ditambah h pangkat 2 ditambah dengan 2 kalikan x ditambah h kemudian ditambah 2. Sehingga ini perlu kita uraikan. X ditambah h kuadrat, kita sudah punya rumus bahwa a ditambah b dikuadratkan sama dengan a kuadrat ditambah 2 kali ab ditambah h ditambah b kuadrat. Nah, sekarang a-nya adalah x dan b-nya adalah h. Berarti a kuadrat, a-nya adalah x, berarti x kuadrat ditambah 2 kali a kali b, 2 kali x kali h. Berarti 2 kali x kali h atau 2hx boleh. Kemudian ditambah dengan h dikuadratkan. Kemudian kita kalikan 2-nya ke dalam, ditambah 2x ditambah 2h ditambah 2. Kemudian negatifnya kita kalikan ke dalam satu persatu. Berarti negatif x kuadrat, kemudian negatif 2xh, kemudian ditambah dikurangi dengan h pangkat 2. Ditambah 2x ditambah 2h ditambah 2. Baik. Nah, sekarang hasilnya. Kalau misalkan ada yang sama suku-sukunya, boleh kita kumpulkan jadikan satu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang sama, ya kita biarkan tidak apa-apa. Nah, di sini ada 2xh, tapi kita biarkan saja tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam limit ini. Nah, ini kita biarkan aja seperti ini. Kita masukkan ke dalam limit ini sehingga hasilnya limit dari fx plus h dikurangi fx per h di mana h-nya mendekati 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai fx plus h, yakni ini. Kemudian kita tuliskan semuanya.
Hasilnya adalah min X kuadrat dikurangi dengan 2XH dikurangi dengan H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H ditambah 2 tambah 2 kemudian dikurangi dengan Fx. Fx-nya itu adalah min X kuadrat kemudian ditambah 2X ditambah 2 kemudian per H. Ini saya bisa. Nah, hasilnya ini kalau kita kalikan ke dalam satu persatu jadi plus X kuadrat. Jadi bisa kita sederhanakan, kita coret. Karena jadi plus, yang ini negatif berarti hilang. Kemudian negatif 2X. Di sini ada 2X, kemudian ditambah negatif 2X atau dikurangi 2X, maka ini bisa kita sederhanakan juga. Nah, hasilnya 0, kemudian di sini ditambah 2, ini dikalikan ke dalam ada hasilnya adalah negatif 2, berarti ini juga bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya tinggal negatif 2XH dikurangi dengan H kuadrat ditambah dengan 2H per H untuk hanya mendekati 0. Kemudian semua H-nya kita keluarkan 1H saja. H dikalikan dengan negatif 2X, kemudian jadi hanya kita keluarkan satu persatu. Kemudian dikurangi dengan H saja, kemudian ditambah dengan 2 per H. Nah, H-nya ini kita sederhanakan. Nah, baru setelah itu hasilnya berarti limit dari negatif 2X dikurangi H ditambah 2. Nah, sehingga hasilnya kita substitusikan hanya yang mengandung H hanya negatif H ini. Berarti hanya diganti dengan 0. Sehingga kita dapatkan negatif 2X dikurangi dengan 0 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah negatif 2X ditambah 2. Nah, kita dapatkan negatif 2X ditambah 2. Nah, yang diminta adalah, jadi ini adalah gradien garis singgungnya, gradien garis yang diminta. Nah, berapakah nilainya di titik X sama dengan negatif 1? Kalau X di negatif 1, berarti gradien di X negatif 1 itu sama dengan min 2 dikalikan dengan negatif 1 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 dikalikan dengan negatif 1, berarti hasilnya adalah 2, positif 2, kemudian ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi gradiennya adalah 4. Itu salah satu aplikasi limit menentukan gradien garis singgung kurva. Tetapi nanti akan lebih mudah menentukan gradien garis singgung kurva itu ketika kita mempelajari tentang turunan suatu fungsi yang merupakan kelanjutan dari materi limit. Baik, kemudian sekarang contoh soal yang kedua aplikasinya. Di sini aplikasi limit fungsi aljabar untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, misalkan ada contoh seperti ini, jumlah penduduk suatu desa itu diperkirakan T tahun dari sekarang itu akan menjadi seperti ini. Jadi dituliskan dalam bentuk rumus banyaknya. N sama dengan 20.000 ditambah dengan 10.000 per T ditambah 2 dipangkatkan 2. Di mana T ini merupakan
merupakan waktu. Jadi banyaknya penduduk pada T tahun itu dituliskan banyaknya adalah N sama dengan 20.000 ditambah dengan 10.000 per T ditambah 2 dipangkatkan 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah jumlah penduduk tersebut, desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang ke depan. Di sini ada kata sangat panjang, berarti waktunya itu mendekati tak hingga. Ada kata sangat panjang, berarti T-nya mendekati tak hingga. Jadi di sini ada dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jangka waktu yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa nanti waktunya T-nya itu mendekati tak hingga. Sehingga kita bisa mencari berapa banyaknya penduduk tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang tersebut. Berarti kita bisa mencari nilainya dengan menggunakan limit fungsi dengan T-nya itu mendekati tak hingga. Sehingga rumus ini bisa kita tuliskan limit dari N di mana T-nya mendekati tak hingga itu sama dengan limit dari T-nya mendekati tak hingga dari rumus tersebut, yakni 20.000 ditambah dengan 10.000 per T ditambah 2 dipangkatkan 2. Nah, kemudian kita cari berdasarkan dari teorema limit bahwa limit dari suatu fungsi operasinya tambah itu bisa kita pisah satu persatu. Kemudian kalau pembagian juga bisa kita pisah satu persatu. Atau perkalian bisa kita pisah satu persatu. 10.000 per T plus 2 pangkat 2 itu bisa kita pisah menjadi 10.000 kali 1 per. Jadi bisa kita tuliskan ini kita pisah limit dari 20.000 untuk T-nya mendekati tak hingga, kemudian ditambah dengan limit dari 10.000, ini kita pisah menjadi 10.000 kemudian dikalikan dengan 1/. T ditambah 2 pangkatkan 2. Ini dikalikan. Nah, limit untuk T-nya mendekati tak hingga, limit dari fx dikalikan gx, maka bisa kita pisah menjadi limit fx dikalikan limit gx. Nah, limit dari suatu konstanta itu nilainya adalah konstanta itu sendiri. Berarti 20.000 ditambah dengan limit 10.000 untuk T-nya mendekati tak hingga dikalikan dengan limit 1/. T plus 2 pangkat 2 untuk T-nya mendekati tak hingga. Nah, kemarin sudah kita tahu sebelumnya bahwa limit dari 1/x kalau x-nya mendekati tak hingga, 1/x pangkat 2, 1/x pangkat n dan seterusnya, itu maka nilai limitnya sama dengan 0. Sehingga limit ini hasilnya adalah 0. Sehingga sama dengan 20.000 ditambah dengan limit dari 10.000, limit konstanta ya 10.000. Kemudian dikalikan limit ini hasilnya adalah 0. Sehingga 0 dikalikan 10.000 hasilnya adalah 0. Sehingga sama dengan 20.000 ditambah 0. Sehingga hasilnya itu adalah 20.000. Jadi jumlah dari penduduk desa tersebut dalam jangka waktu panjang ke depan itu diperkirakan adalah tetap 20.000. Diperkirakan 20.000.
Baik, itu aplikasi dari limit yang kita bahas dua hal, mungkin banyak aplikasi limit yang lainnya yang nanti biasanya itu sejalan dengan aplikasi dari turunan. Karena nanti setelah materi limit itu biasanya dilanjutkan dengan materi turunan. Karena turunan nanti didefinisikan dari limit fungsi, limit suatu fungsi. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.